Dari ke mana ya, Mak? Ayo, ini kameramen. Poek, Mak. Awas, sempit kameramen. Mak harus turun ke bawah, tapi gelap. Terus hati-hati ya kameramen ya. Kalau bulan kangkung lagi kemarau, susah air bersih. Sadayana, dari tadi pagi emak teh udah sibuk pisan. Nih, kulit emak sampai glowing karena triknya matahari. Emak teh udah janji sama Mbak Yuni, warga lokal di Gunung Kidul sini untuk ngambilin air bersih. Katanya mah buat nyiram tanaman di kebun miliknya. Sadayana, nih hari ini emak mau ngambil air di mata air. Bingung kan? Mata air, ambil air di mata air. Kalau bingung, ayo ikutin emak terus. Tuh, emak udah bawa wadah. Dari ke mana ya, Mak? Ayo, ini kameramen. Poek, Mak. Awas, sempit kameramen. Kalau di Pangandaran mah, emak nggak pernah ngambil air langsung di mata air. Nah, kalau di daerah Gunung Kidul teh beda. Emak harus turun ke bawah, tapi gelap. Terus hati-hati ya kameramen ya. Tuh, mata airnya udah agak di dalam sedikit lagi kita nyampe. Nah, ini tuh ada di daerah Tepus, Gunung Kidul. Biasanya para warga sini, sekitaran sini tuh ngambil airnya di mata air sini. Soalnya kalau bulan kangkung lagi kemarau, susah air bersih. Sekarang di sini airnya bersih banget, bening. Jadi pada nyarinya ke sini. Sekarang ayo ikuti emak. Ayo tuh kameramen, emak baturan. Oh, oke, Mak. Sadayana, udah sampai nih. Kira-kira 10 menit nih emak turun ke bawah untuk sampai ke mata airnya. Tapi kudu hati-hati ya di sini karena licin pisan. Tuh. Airnya. Tuh, bening-bening kan kameramen? Bening, Mak. Itu, Mak. Tiis pisan seger atuh. Tapi nggak boleh mandi di sini. Konon sumber mata air ini ditemukan secara tidak sengaja. Ceritanya saat itu ada perkelahian anjing dan landak laut yang memicu pemilik anjing memasuki gua dan gak sengaja melihat mata air ini. Sejak itu warga memanfaatkan mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Udah kameramen? Cukup ya, Udah. Mak? Oh. Cukup, udah penuh. Tadi ke bawah. Hari ini. Berat. Mau udah ditunggu kan nih, ini pesanan airnya buat nyiram tanaman. Oh. Ada, Mak. Sini. Lapisan kameramen. Alhamdulillah, tinggal diantar aja nih airnya ke Mbak Yuni. Cuma jalan yang emak lewati cukup berliku, persis seperti jalan hidup emak, oi. Kok emak malah curhat ya? Maafin ya Sadayana. Mbak Yuni pasti sudah nungguin emak nih. Mbak, ini airnya udah. Ya mak, makasih. Mbak lagi ngapain? Baru panen putih mak. Oh ya, boleh Mak bantuin? Ya. Oh ya boleh. Oh ini mah Mau. kameramen. Lamun di tempat mak teh ieu mah kacang gude, kacang gude, kacang gude, kacang gude. Hiris kacang gude. Hiris. Ini enak banget kalau dirujak, tapi yang masih muda, yang hijau. Sarojeng lamtoro tuh, Mak. Itu atuh Bedanya, Mak. beda. Enakan lantoro, lantoro mah kayak bau pete. Tapi kalau ini mah kesed cek mamanya. Kesed itu ya. Tapi enak. Nih sekarang emak mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya kayak kacang, tapi lebih sepet, mentek kesed. Keset nih. Kesed.
udah mak bantuin ya teh ya. Iya. Kacang gude atau kacang hiris termasuk tanaman perdu yang tahan di tanah kering. Gak heran tanaman ini mudah ditemukan di daerah Gunung Kidul yang cenderung gersang. Tanaman ini teh kemungkinan berasal dari India. Kalau ditanam di Pulau Jawa mah sejak abad ke-6 Masehi, udah lama juga tapi ya. Ini dia kameramen. Ah, coba anta mak. Iya nu hejo kene. Ngorek keneh ta. Yang sering dibikin sayur atau enggak dipencok. Tah mama. Sekarang emak mau makan. Ih enak ya cing lada kameramen. Pencok, duh tarasian. Aduh. Nggak dikupas kulitnya mak. Nggak usah. Enak. Daunnya juga enak. Emak mau coba daunnya. Tapi nggak ada yang muda. Walaupun sedikit keset atau keset tapi enak. Boki apa lapar mak? Dua-duaan. Hampir di semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, mulai dari rebusan akarnya yang berkhasiat sebagai obat cacingan, lalu daunnya bisa sebagai obat kuning. Sementara bijinya bisa jadi bahan pangan kayak serat dan protein. Beberapa orang malah ada yang membuat tempe dari kacang gude yang sudah tua. Ini yang tua kameramen, kalau ini yang muda. Nah sekarang mak mau tunjukin daleman yang tua sama yang muda. Kalau yang muda tuh bijinya merah, bagus. Kalau yang tua udah hitam. Tuh yang muda sama yang tua kameramen. Coba. Kalau yang muda mah bijinya masih empuk. Tapi kalau yang tua keras ya mbak. Iya, harus direbus dulu. Emang lebih enak ya dimasak dulu Sadayana. Ma udah punya ide nih, mau masak apa dari kacang gude ini. Tapi sekarang emak selesaiin dulu bantuin Mbak Yuni di kebun. Setelah ini baru langsung masak sama Mbak Yuni. Oleh warga lokal, kacang gude biasa diolah jadi sup atau makanan berkuah lainnya. Nah, kali ini emak mau bikin capcay tapi pakai kacang gude. Selain kacang gude, emak juga udah siapin sayur lainnya nih. Urusan potong-memotong sayur, emak serahin ke Mbak Yuni. Kalau emak mah bagian ngupas kacang gude sama ngeracik bumbu capcaynya aja. Udah mbak, ini udah banyak. Iya. Mak mau buat bumbu aja. Mbak lanjut buat motong ya. Iya. Untuk bumbunya mah sederhana aja. Cukup bawang putih, bawang merah, garam, dan ketumbar. Mak goreng dulu kacangnya ya mbak ya. Iya, Mak. Kacang mede. Gude, mede. Gude. Nah, karena kita pakai kacang gude yang udah tua, jadi teksturnya rada keras ya. Makanya emak harus goreng dulu sampai renyah. Tapi ada juga yang merendam kacang gude tua ini selama 1 malam, biar lebih empuk. Emak pilih yang praktis aja deh. Sekarang, masukkan bumbu halusnya, oseng-oseng sampai bumbu meresap maksimal. Tuang juga air secukupnya, supaya kacang gudenya makin empuk. Setelah mendidih begini, mulai masukkan sayur mayurnya ya. Sehat pisan ini mah, jagung muda, wortel, maupun jamur, semuanya sayuran andalan emak kalau bikin capcay. Capcay ala emak dengan tambahan kacang gude ini bisa jadi ide masakan buat Sadayana nih. Emak jamin dah, kalau ikutin resep emak anti gagal bikin enak. Kalau makan rame-rame begini kan lebih seru. Capcay kacang gude spesial bikinan emak juga bakal cepat habis. Mantap masakannya Mbak Nah, Mak Nah. Sayur gudenya mantap. Gurih. Ya. Gurih ya? Enggak. Mantap. Gimana mbak? Enak nggak? Pisang. Aus pisang. Mana Sadayana? Aus pisang. Ya. Kameramen mau nyoba nggak? Enak. Gede hatinya. Mantap ya. Lagi-lagi ada yang muji masakan emak enak gitu loh. Selain enak juga bikin sehat atuh. Selain kaya protein, kacang gude teh mengandung vitamin B yang artinya bisa meningkatkan energi.
Kacang gude ini kayaknya bakal emak jadiin bekal emak kalau lagi bertualang biar strong terus. Duh, Sadayana, nggak tahu kenapa ya emak teh nggak ada bosen-bosennya main di sawah. Ya maklum, namanya juga tinggal di kampung. Mau kemana lagi atau kalau bukan ke sawah, ke kebun atau ke sungai. Kira-kira Sadayana ada yang tahu nggak emak mau cari apa di sawah? Wah, keong padi tuh kayak gini, keong apa? Keong emas ya, keong kuning. Di situ banyak banget. Nah, sengaja sama Adani sama bapak tuh mencar. Adani sebelah sana, bapak sebelah sana. Soalnya keongnya banyak banget. Iya, hari ini emak ditemenin Adani dan juga bapak mau cari keong sawah. Buat yang belum tahu nih, keong sawah termasuk siput air tawar, Sadayana. Wah, banyak. Sebelum dikenal sebagai bahan pangan, keong sawah lebih dulu dikenal dengan julukan hama padi. Sampai sekarang sih masih jadi hama. Cuma sekarang karena bisa dikonsumsi, jadi bisa diburu untuk diolah jadi makanan. Keong ini teh suka pisan makan batang padi. Bukan cuman itu, si keong sawah juga menggunakan batang padi sebagai tempat bertelur. Satu keong bisa bertelur sampai 1000 butir. Meni loba pisan ya. Gimana nggak habis-habis nih keong? Udah diambilin tetap masih ada aja. Nih banyak, gede-gede, lumayan lah. Meski sering disebut hama, hewan ini punya banyak manfaat untuk kesehatan. Mengonsumsi keong sawah ini bisa mengobati sakit kuring sampai menurunkan risiko terkena kanker. Nah, untuk mendapatkan kerang sawah, emak harus meraba-raba perairan sawah kayak gini. Bismillah, pokoknya semangat. Wow, gede. Nih, Cari yang banyak, emak masih semangat nih. Soalnya biasanya ada di bawah-bawah ini, di pinggir padinya. Jadi saya ngambilnya dari pinggir aja lah, takut dimarahin ini. Nah kan ada kan, tuh lumayan lah. Tuh, mati. Ulu, ada nih hati-hati atuh jangan sampai ngerusak padinya ya. nah biasanya tuh kalau keong itu lebih sukanya tuh di pinggir-pinggir, di semak-semak kayak gini nih. Tuh kan ada. Apalagi kalau malam hari, malam tuh banyak banget di pinggir-pinggir kayak gini. Nah, keong itu cari makannya malam hari. Karena malam tuh dingin, terus nggak panas kayak gini. Lebih suka jadi keluarnya malam hari. Sadayana, kayaknya Adani udah dapat banyak tuh. Coba yuk kita lihat seberapa banyak hasil tangkapan Adani. Kok banyak? Lumayan tuh, Mana? dimasukin lah. Iya. Men, Banyak. banyak men. Soalnya campur dari sawah dikit-dikit. Kalau nggak habis dimakan nanti dikasih orang buat depan ini bebek. Dimasak, kamu tempat bebek. Aduh, Adani sembarangan aja. Masa kita capek-capek nyari mau dikasihin ke bebek? Atau lebih baik mau olah keongnya jadi masakan yang enak? Keong ini tuh rasanya enak pisan, tapi masaknya harus dengan cara yang benar. Soalnya keong sawah ini jadi inang bagi beberapa parasit. Selain itu, hewan ini kan diambil di sekitar pesawahan. Kemungkinan menyimpan sisa pestisida dalam tubuhnya sangat besar sekali atuh. Lihat, ini kerangnya udah direndam selama 1 malam. Kotor banget kan? Tuh. Sekarang mau cuci dulu kerangnya sampai bersih. Kalau mau ngolah keong sawah ini teh harus direndam dulu 1 malam sebelum dimasak. Nah, biar lendirnya pada hilang, nyucinya harus digosok-gosok kayak gini nih. Kalau sudah dicuci bersih, emak lanjut siapin bumbu penghilang bau amisnya nih. Bumbu yang emak gunakan cukup bawang putih dan jahe aja. Lalu rebus keongnya di air yang sudah dibumbui selama 1/2 jam. Nah,
ini dia bagian yang dibuangnya. Tuh. Nah, ini adalah jantung dari keongnya. Karena ini tuh bikin pusing kepala kalau jantungnya dimakan. Jadi kalau dibuang mah aman, nggak sakit kepala. Lakukan terus seperti ini sampai selesai. Kalau daging keongnya sudah bersih, tinggal diremas-remas lalu tambahkan perasan jeruk nipis. Cara ini emak pakai supaya daging keong tidak berlendir dan bau amis. Terakhir, bilas daging keongnya dengan air sampai bersih. Kayaknya ada nih udah selesai nyiapin baranya tuh. Daging keongnya bakal dibakar jadi sate nih. Giliran saya guys, bakar ini keong. Jangan lupa dibolak-balik ya Sadayana, biar matangnya merata. Wangi daging keongnya udah mulai kecium nih. Perut emak makin keroncongan. Aduh, kumaha ieu ah? Sudah matang, sate keongnya bisa langsung disajikan. Nah, biar makin mantep, kasih bumbu kacangnya dulu dong. Terakhir, nggak lupa acar timunnya. Udah mateng, pindang keong sama sate keong. Keongnya, keong apa ah? Macan. Ayo kita mukbang. Oke, sekarang tinggal icip-icip dan mukbang. Ayo nih udah masukin kesukaan kamu. Bukan apa ini nama kesukaannya? Apa siapa? Iyalah. Tuh, icip-icip dulu. Mama satenya dulu. Bebas. Seger ah. Bener-bener nikmat tiada duanya. Memang ya, berburu hasil alam selalu bikin emak bahagia. Mantap surantap, oi. Yang di sate. Cabenya, bawangnya. Kalau yang dibakar mah lebih garing. Mama, anak yang dibakar Buat Sadayana yang mau nyobain resep emak, bisa banget nih langsung dipraktekin di rumah ya. Selamat mencoba. Sadayana, hari ini teh emak pengen masak ayam panggang. Tapi emak gak punya oven, uy. Bukan emak cenah kalau mudah menyerah. Emak punya ide nih. Gimana kalau masak ayamnya pakai kaleng? Seperti apa caranya dan bagaimana hasilnya? Yuk ikutin emak. Seperti biasa, emak mau siapin bumbu-bumbunya dulu ya. Gampang banget nih, cuma pakai garam, bawang putih, jahe, dan bawang merah. halus Kemudian ulek sampai halus. Setelah itu campurkan bumbu ke dalam mentega cair, aduk sampai merata. Selanjutnya lumuri ayam yang akan dibakar dengan bumbu ini ya Sadayana. Jangan lupa sampai ke bagian dalam ya, supaya bumbunya meresap hingga ke daging saat dipanggang. Kalau sudah, sekarang emak mau siapin alat panggangnya nih. Ambil beberapa lembar daun pisang untuk dijadikan alas, supaya ayam nggak kotor terkena tanah. Kemudian gunakan bagian batang pisang yang cukup kuat untuk menancapkan ayamnya. Nah setelah itu barulah gunakan kaleng untuk memanggang ayam. Oh iya Sadayana, kaleng ini fungsinya mirip seperti oven ya. Bisa untuk memanggang, namun ayam tidak terbakar secara langsung oleh api. Jadi pasti hasilnya lebih empuk dan gurih. Mesti sabar ya Sadayana, kita mesti bakar sampai kayunya habis. Sambil menunggu, emak mau siapin dulu lalapannya. Sadayana, kayu bakarnya sudah habis. Coba kita lihat ayamnya, sudah matang belum ya? Wow, lihat tuh. Kalau dilihat dari warnanya sih, kelihatannya udah matang ya. Saya akan oles pakai bumbu yang sudah disiapkan tadi.
panas banget ini. Kita oles sampai merata. Bumbunya itu mantep banget. Sekarang kita tutup lagi. Sepertinya sebentar lagi ini matang. Kita biarkan. Kita akan coba lihat. Sepertinya ini sudah matang. Pelan-pelan. Wow. Ya. Ini tuh panasnya sama kayak yang di oven. Cuma bedanya ini pakai kaleng. Tuh lihat Sadayana, ayam panggang buatan emak kelihatan menggugah selera kan? Bumbu kecap yang emak olesin tadi juga udah kelihatan meresap. Mantep banget, lihat. Kita akan lihat kematangannya. Wow. Lihat tuh. Mantep banget ini. Tuh lihat, matang kan? Cocol pakai kecap. Mantap banget. Tuh Sadayana, daging ayamnya matang sampai ke dalam. Kulit ayamnya juga terlihat renyah, mirip Cina sama kalau beli di restoran. Ini pertama kalinya emak manggang ayam pakai kaleng. Ternyata rasanya mantap banget, nggak beda dengan pakai oven. Sepertinya bisa jadi solusi murah meriah kalau nggak ada oven di dapur ya. Wilujeng siang Sadayana, mumpung cuaca hari ini lagi cerah-cerahnya, emak sama Adani mau menyusuri sawah di dekat rumah nih. Tuh lihat, sawahnya luas pisan ditambah angin yang sepoi-sepoi membuat hati emak terasa tentram. Orang-orang selingkuhnya ke kota, kita mah kebun. Enak di sawah, hiburan. Healing aja emak nih Sadayana. Dan biasa tuh, emak gak cuma mau healing. Kalau kata pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini emak mau sekalian cari bahan untuk dimasak. Nah, jadi hari ini emak sama Adani mau cari lalapan. Dan kebetulan ini dia salah satu lalapannya yang mau emak petik. Nah, ini dia yang emak cari. Kalau di kampung emak namanya teh daun caya-caya. Daun caya-caya ini mirip daun pepaya ya. Malah sampai ada yang menyebutnya daun pepaya Jepang. Padahal daun caya-caya ini teh asalnya bukan dari Jepang, tapi dari benua Amerika. Muda-muda, emak sama Adani ambil yang muda-muda, masih muda. Seperti yang emak bilang, daun caya-caya ini emak ambil yang mudanya saja Sadayana. Kalau yang tua mah daunnya alot, nggak enak atuh kalau dimakan teh. Nah, untuk daun caya-caya sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu juga daun caya-caya, ini besar banget daunnya tuh. Ini yang barusan emak petik. Beda kan? Kalau ini daunnya besar, ini mah kecil. Dan untuk namanya sama. Tapi kali ini emak yang ambilnya yang ini aja. Yang ini buat besok-besok lagi ya. Buat yang belum pada tahu nih, daun caya-caya ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Malah sampai disebut makanan super karena tinggi nutrisinya. Dari antioksidan, serat, dan asam lemak. Daun caya-caya ini teh bisa untuk mencegah anemia, menyembuhkan sakit asma, meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh, hingga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Mantap suranta pokok namanya. Ini dia daun lalapan yang kedua. 3, Mak. Yang kedua, ini kalau di kampung emak namanya daun suring. Kalau emak sebut suring mungkin rada asing ya. Kalau emak nyebutnya kenikir langsung pada paham kan? Daun suring nama lain dari daun kenikir Sadayana. Kalau daun caya-caya wajib direbus dulu sebelum dimakan. Nah, kalau daun kenikir bisa dimakan mentah. Gizi dari daun kenikir ini lengkap pisan. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin B, C, dan beta karoten.
Kandungan kalsiumnya juga tinggi, makanya makan daun kenikir bisa mencegah tulang keropos atau osteoporosis. Panas banget. Ya lumayan keringatnya. Dan ini daun singkong yang ketiga. Nah, sekarang kita petik daun singkong. Ini mah kesukaan orang banyak pastinya. Kalau Sadayana butuh makanan dengan protein yang tinggi, nah daun singkong ini salah satunya. Dan daun singkong ini yang muda mengandung 40% protein lebih banyak dari yang tua. Tapi emak ingetin nih, jangan sekali-kali makan daun singkong yang mentah ya Sadayana. Soalnya daun singkong yang masih mentah mengandung zat beracun berupa sianida. Bahaya tuh kalau masuk ke dalam tubuh teh. Nah, yang keempat ini dia daun kacang. Tapi aku ambilnya yang muda aja. Daun kacang ini juga jadi pilihan emak nih, soalnya bagus untuk melancarkan pencernaan. Ini dia lalapan terakhir yang mau emak ambil. Ya, Ini. yang merah nih. Kutuk, Tuh. kutuk. Enak ini. Ini sih banyak yang suka nih, banyak juga yang benci, soalnya rasanya pahit. Yang bilang pahit mah karena belum tahu aja trik cara mengolahnya biar nggak pahit. Ntar ya emak kasih tahu. Emak. Oh iya, metik daun pepayanya nggak boleh sembarangan ya, biar pohonnya nggak rusak. Jadi nggak semua kita ambil, cuma 2 batang aja. Kalau di emak mah dipanggilnya tuh dipipil ya. Dipipil. Nggak semua daun yang emak petik bisa dimakan mentah atau jadi lalapan. Beberapa harus direbus dulu karena adanya racun sianida saat kondisi daun masih mentah. Makanya nih emak mau pulang, daun-daunnya mau emak rebus. Emak juga mau nyiapin makanan pendampingnya, pokoknya mah Sunda pisan. Sebelum diolah, daun-daunnya mau emak pisahin dari batangnya. Kalau buat daun pepaya, kalau nggak pahit, emak selalu campur rebusnya sama daun singkong. Nah, udah kejawab ya. Gimana caranya biar daun pepaya nggak pahit? Direbus bersama daun singkong ya. Jangan lupa semua daun harus dicuci sambil digosok-gosok kayak gini juga ya, biar getahnya hilang. Lanjut, rebus daun-daun ini kurang lebih selama 10 menit. Sesekali sayurannya harus dibolak-balik ya Sadayana, biar matangnya merata. Nah, ini yang bikin menu makanan siang emak ini jadi semarak. Goreng ikan asin dan jengkol. Jangan lupa juga atuh sambalnya. Dan ini dia hasilnya. Mantep, udah semua direbus. Nah, biasanya kan kalau orang Sunda itu kalau ada lalapan pasti ada ikan asin sama jengkol, apalagi ini sambelnya sambal tarasi. Mau lalapan mentah ataupun direbus dulu, semuanya sama nikmatnya. Raos pisan euy. Makanan lalapan mah udah jadi tradisinya orang Sunda dari 1000 tahun yang lalu. Dari semua khasiat lalapan yang paling emak tuju mah cuma satu, yaitu bikin awet muda. Sambalnya cocok banget, Mak. Enggak dong. Nih jengkol, siapa Pastinya. yang sudah jengkol? Emak doyan. Daun caya-caya, Mak. Mau orang Sunda, orang Jawa, orang Sulawesi, pokoknya mah seluruh Indonesia. Mulai sekarang atuh bisa dicoba makanan pendamping sama lalapan. Baik mentah maupun direbus, cobian dah, dijamin ketagihan. Raus pisan euy.